5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo, selamat pagi, selamat jumpa kembali. Hari ini kita akan belajar pembelajaran agama. Namun sebelum kita belajar, Suster mau mengingatkan kepada adik-adik, tetap semangat, meskipun belajar di rumah, tetap jaga kesehatan, sehingga adik-adik tetap sehat dalam menimba ilmu. Baik adik-adik, sebelum kita belajar, marilah kita mengambil sikap doa yang baik untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam surga, kembali kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Saat ini kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami dari awal, pertengahan, dan berakhir dengan baik. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik adik-adik, hari ini kita akan belajar pembelajaran agama mengenai ke-10 firman Allah yang disampaikan kepada Musa di Gunung Sinai. Belajar bersama, Suster akan membahas materinya lewat slide yang akan Suster tampilkan. Tetap semangat ya adik-adik. Adik-adik, hari ini kita belajar mata pelajaran agama, pembelajaran 8, Allah menyampaikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup. Peraturan dan norma ada dalam keluarga, di sekolah, dan masyarakat. Peraturan dan norma yaitu sarana untuk membantu kehidupan bersama yang dibuat atas persetujuan dan kesepakatan bersama. Peraturan dan norma bila kita taat melaksanakan, maka yaitu kita akan mengalami ketentraman dan kebahagiaan, baik pribadi maupun bagi seluruh anggota masyarakat. Tapi, peraturan dan norma bila kita tidak taat melaksanakan, maka akan terjadi ketidakharmonisan, bahkan terjadi kekacauan baik secara pribadi maupun bersama. Adik-adik, dalam bangsa kita, misalnya memiliki Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pedoman dalam negara kita. Peraturan dan norma bertujuan mengatur ketertiban semua anggota sekolah, masyarakat agar semuanya nyaman dan menjamin keselamatan bersama. Hidup bermasyarakat membutuhkan peraturan dan norma yang mengatur tata kehidupan dalam masyarakat, yaitu contoh di masyarakat peraturan lalu lintas, seperti kita mengadakan perjalanan, ketika ada lampu merah kita harus taat, berhenti, menggunakan helm, dan juga menggunakan masker. Peraturan di sekolah, disiplin, mengerjakan tugas, dan kalau peraturan di rumah yaitu mendengarkan apa yang diperintahkan oleh orang tua. Ketidaksetiaan pada hukum atau perjanjian bersama dapat membawa kerugian baik secara pribadi maupun bersama. Tetapi kesetiaan melaksanakan apa yang ditetapkan bersama membawa ketentraman dan kebahagiaan baik sebagai pribadi maupun bagi seluruh anggota masyarakat dan bangsa pada umumnya. Adik-adik, tadi kita sudah membaca bahwa kita akan belajar 10 firman Allah. 10 firman Allah itu diterima Musa di Gunung Sinai. Dalam sejarah keselamatan, 10 firman Allah atau dasar firman berhubungan sangat erat dengan perjanjian Allah kepada umatnya. Allah menjanjikan keselamatan kepada bangsa Israel sebagai bangsa terpilih jika mereka sungguh-sungguh mendengarkan, melaksanakan firman Allah dan berpegang pada perjanjiannya. Di Gunung Sinai, Allah mengikat perjanjian dengan umat pilihannya. Isi perjanjian itu berupa 10 firman sebagai suatu perjanjian keselamatan dan pertanggungjawaban hidup sebagai umat Allah.
Dasar firman tersebut seharusnya dimengerti dan dijalankan dalam rangka menghayati perjanjian antara Allah dan umatnya, karena di dalamnya kehendaknya Allah terungkap. Di hadapan Musa, umat Israel bersedia untuk melaksanakan dan menepati janjinya. Perjanjian antara Allah dan umat Israel ditandai dengan darah lembu jantan yang menunjuk bahwa sifat perjanjian ini adalah kekal. Jadi 10 perintah Allah itu ada dalam kitab Keluaran bab 19 ayat 1 sampai 25. Beginilah bunyinya. Sudah lebih dari 2 bulan bangsa Israel berjalan melalui padang gurun yang gersang. Allah membimbing mereka dalam talang awan, sehingga mereka menemukan mata air dan minum. Allah menurunkan mana dari langit, dan sewaktu-waktu mereka mendarat, menangkap burung-burung puyuh kecapean. Makanan mereka memang membosankan. Oleh karena itu mereka mengeluh. Dulu di Mesir kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Yang tidak diingat mereka adalah meminta tolong kepada Allah dalam penderitaan mereka. Sementara itu Musa merasa tidak sanggup mengurus bangsa besar itu seorang diri. Maka ia mengangkat pemimpin atas 1.000 orang, atas 100 orang. Dengan demikian rombongan besar yang mereka melarikan diri dari Mesir mulai menjadi suatu masyarakat yang teratur. Namun mereka belum mempunyai peraturan yang mengatur hidup mereka. Akhir mereka sampai di kaki gunung Sinai. Musa sudah bisa melihat gunung itu karena dulu ia sering mengembalakan kawanan domba Yitro di daerah itu. Tetapi orang Israel baru pertama kali melihat gunung Sinai dengan puncaknya yang menjulang tinggi di langit. Mereka kagum dan terpesona memandangnya. Lalu Musa naik menghadap Allah. Allah bersabda kepadanya, "Biarlah Israel menjadi harta kesayanganku. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan iman dan bangsa yang kudus. Suruhlah mereka menguduskan diri secara rohani dan jasmani, karena 3 hari lagi aku akan turun di gunung Sinai di depan mata seluruh rakyat. Tetapi jangan ada seorang pun yang menginjak gunung itu agar ia tidak mati." 2 hari lamanya bangsa Israel menyiapkan diri menanti penampakan Tuhan. Mereka membuat pagar di kaki gunung supaya tidak ada orang yang menginjaknya. Kemudian mereka menyuci pakaiannya dan berpuasa untuk membersihkan diri. Pada hari ketiga pagi-pagi benar bangsa Israel sudah siap berdiri di kaki gunung. Tiba-tiba segumpal awan dapat menutupi puncak Sinai. Dari dalam awan itu terdengar bunyi gemuruh guntur dan bunyi sangkakala. Yang semakin keras pun kilat keluar dari dalamnya. Gunung Sinai ditutupi asap karena Tuhan turun ke atasnya dalam api. Maka seluruh bangsa Israel gemetar ketakutan. Dan seorang diri Musa naik ke atas, masuk ke dalam awan yang gelap itu. Rakyat yang tinggal di bawah mengerti bahwa Tuhan menyampaikan hal-hal yang sangat penting kepada Musa. Perkiraan mereka memang benar. Di dalam awan itu, Musa menerima Tuhan ke-10 perintah Allah. Ke-10 perintah Allah yang sampai hari ini menjadi inti Taurat Tuhan bagi orang Yahudi dan orang Kristen. Di dalam awan yang gelap itu Tuhan berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu."
Jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. 2. Jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan tidak hormat. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. 4. Hormati ibu bapakmu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berzina. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. 9. Jangan mengingini istri sesamamu. 10. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Musa bertanya kepada mereka, apakah kamu menerima perintah itu sebagai undang-undang bangsa? Mereka menjawab, segala firman Tuhan akan kami taati dan kami laksanakan. Kemudian Musa mengambil darah kurban dan menyiramkannya kepada rakyat dengan berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan untuk kamu, berdasarkan segala firman ini. Dengan demikian, bangsa Israel menjadi umat perjanjian dan suci di mata Tuhan. Sekarang adik-adik ada 5 pertanyaan. Adik-adik baca dan jawab di buku tugasnya. Adik, tadi kita sudah belajar mengenai peraturan dan norma. Dan saat ini yang perlu kita taati dan jalankan yaitu ketika di sekolah ada aturan tata tertib yang harus ditaati semua peserta didik, guru, dan karyawan. Di jalan raya ada aturan lalu lintas yang harus ditaati oleh pemakai jalan raya. Seperti ketika dalam perjalanan ada lampu merah, ya semua harus mengikuti tata tertib tersebut, harus semua berhenti dan harus menggunakan helm, masker. Selanjutnya di masyarakat misalnya RT atau RW ada aturan yang perlu ditaati oleh semua warga. Bila peraturan itu dilanggar, maka akan terjadi ketidakharmonisan, bahkan terjadi kekacauan. Karena setiap orang mengikuti kemauannya sendiri. Tanpa aturan, maka bila berlaku hukum rimba, siapa kuat, dialah yang berkuasa. Kita sudah belajar mengenai Allah memberikan 10 firman-Nya sebagai pedoman hidup untuk bangsa Israel dan untuk kita umat Kristen. Maka 10 firman Allah tersebut harus kita amalkan dan kita ikuti dan kita taati dalam kehidupan kita setiap hari. Baik adik-adik, kita sudah menyelesaikan pembelajaran agama pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran saat ini, kita akan berdoa. Suster mengajak adik-adik semua, marilah mengambil sikap doa yang baik untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Kembali kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas berkat dan kasih-Mu kepada kami, sehingga kami dapat belajar agama meskipun kami belajar di rumah, tapi Engkau senantiasa menyertai kami, sehingga kami dapat mengikutinya dengan baik. Mampukanlah kami untuk dapat mengamalkan 10 firman yang telah Engkau sampaikan kepada kami dalam kehidupan kami setiap hari. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke adik-adik, Suster mengajak adik-adik semua tetap semangat, jaga kesehatan, dan tetap belajar di rumah. Suster akan membagikan LKPD-nya kepada anak-anak untuk mengerjakannya dan juga mengerjakan 5 soal yang ada di slide yang Suster sudah tuliskan soalnya. Anak-anak jawab di buku tugas ya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.